Semangat pagi teman-teman hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan siaran pendidikan Korwil Kecamatan Kondanglegi, Kabupaten Malang. Materi pagi ini adalah matematika kelas 6. Wah, matematika. Bagaimana ya serunya belajar matematika di rumah? Tetap semangat teman-teman. Kali ini kita akan belajar matematika asyik, mudah, dan menyenangkan lewat tayangan pendidikan dari Korwil Kecamatan Kondanglegi pada materi lingkaran, tepatnya unsur-unsur lingkaran. Pada pembelajaran matematika kali ini, Farsha masih setia menemani kalian semua belajar dari rumah. Terlebih dahulu, Farsha sampaikan bahwa pembelajaran hari ini mengenai lingkaran KD 3.4, menjelaskan tentang titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Teman-teman, pembelajaran yang akan kita simak ini bersumber dari buku siswa dan buku guru. Jadi, sebelum menyimak tayangan ini, sebaiknya kalian siapkan buku siswa milik kalian atau lembar kegiatan peserta didik dari guru kalian. Dan yang tidak kalah pentingnya, mintalah didampingi orang tua kalian saat belajar dari rumah. Berdoalah sebelum memulai suatu pekerjaan. Ingat pesan ibu, rajin cuci tangan, jaga jarak atau hindari kerumunan, dan memakai masker saat bepergian. Silakan menyimak pembelajaran lingkaran pada materi unsur-unsur lingkaran dari Korwil Kecamatan Kondanglegi, Kabupaten Malang. Semangat berbagi, menginspirasi. Setelah kalian menyimak tentang keberadaan lingkaran di lingkungan sekitar kalian, mari kita pelajari lingkaran dan unsur-unsurnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran, di antaranya pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Teman-teman, adakah yang sudah tahu pengertian lingkaran? Ya, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Yang pertama, titik pusat. Coba kalian perhatikan lingkaran berikut ini. Nah, titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, titik O dinamakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari atau radius adalah jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran tersebut.
Coba kalian amati gambar berikut. Garis OP sama dengan garis OQ sama dengan garis OR. Ketiga garis ini dinamakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran dinotasikan dengan R. Di samping memiliki jari-jari lingkaran, suatu lingkaran juga memiliki diameter lingkaran atau garis tengah. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Coba kalian amati gambar berikut. Pada gambar berikut, garis PS sama dengan garis QT, dinamakan diameter lingkaran. Jika kalian amati benar-benar, maka diameter dengan simbol D adalah 2 kali dari jari-jari, atau bisa dituliskan D sama dengan 2R. Unsur berikutnya dari suatu lingkaran adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kalian perhatikan pada gambar berikut. Garis PQ dinamakan tali busur. Pada tali busur juga ada unsur lingkaran yang dinamakan apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus pada tali busurnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. QS adalah apotema dan bisa dirumuskan secara Pitagoras. OS kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurangi QS kuadrat. Unsur lingkaran berikutnya adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lingkaran tersebut. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut, busur PQR dinamakan busur kecil dan busur PSR dinamakan busur besar. Selain busur, lingkaran juga memiliki unsur lain yang dinamakan juring atau sektor. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran OP dan OQ dan busur PQ dinamakan juring. Unsur lingkaran yang terakhir adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Silahkan kalian amati
Gambar berikut. Pada gambar berikut, daerah yang dibatasi oleh tali busur Peki dan busur Peki dinamakan tembereng. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan belajar matematika? Ya, sekarang sampailah kita pada bagian kesimpulan. Siapa yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama tentang pengertian lingkaran. Coba kalian tuliskan pengertian lingkaran sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, apa saja tadi unsur-unsur lingkaran yang telah kalian pelajari? Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa lingkaran itu ada di sekitar kita. Kita belajar dari lingkungan di sekitar kita. Setelah kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, mari kita menguji pemahaman kalian. Coba kalian amati gambar di samping. Kemudian kalian sebutkan garis yang merupakan pusat lingkaran, jari-jari, diameter, tali busur, dan apotema. Soal yang kedua, kalian sebutkan apakah daerah arsiran yang ditunjukkan pada gambar berikut ada dua, A dan B. Jika kalian kurang jelas, bisa kalian buka pada buku siswa halaman 67 sampai dengan halaman 68. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk materi lingkaran dengan submateri unsur-unsur lingkaran. Untuk pembelajaran selanjutnya dan muatan materi yang lain, silakan kalian mengikuti jadwal pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Semoga siaran pendidikan ini dapat membantu kalian dalam belajar dari rumah. Sampai berjumpa lagi dalam siaran pendidikan selanjutnya dengan sajian yang tidak kalah seru dan menarik tentunya. Salam literasi, berbagi menginspirasi bersama Farsha dari Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kondanglegi, Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.